Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Kita mulai maksudnya uh, mata kuliah baru di semester 2 ini berkaitan dengan genetika tumbuhan. Nama materinya genetika tumbuhan. Jadi nanti di mata kuliah ini kita akan belajar tentang genetika. Mungkin teman-teman yang dari IPA sudah sedikit memahami apa yang dimaksud dengan genetika tumbuhan. Tapi sebagai awalan ya, saya beri gambaran begini. Jadi kalau di pertanian nanti ada dua faktor yang menentukan keberhasilan produksi tanaman atau produksi hasil. Yang pertama adalah yang kedua, yang satu itu adalah faktor eksternal atau kita menyebutnya sebagai faktor lingkungan. Ya, ini berarti berkaitan dengan bagaimana kita memahami di mana tanaman itu tumbuh, kondisi yang paling sesuai, apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh dengan baik, apa yang menyebabkan dia terhambat. Di kelompok ini kita akan belajar tentang tanah, makanya ada mata kuliah tentang ilmu tanah berkaitan dengan struktur, tekstur tanah ya, macam-macam tanah. Kemudian ada lagi bagaimana kesuburan tanah itu, meningkatkan kesuburan tanah, kemudian menjaga kesuburan tanah atau memperbaiki kesuburan tanah. Ini nanti ada mata kuliah berkaitan dengan kesuburan tanah. Ada lagi nanti mata kuliah bagaimana kondisi yang cocok, suhu yang sesuai, pH yang sesuai, curah hujan yang sesuai, gitu ya. Itu nanti ada mata kuliah lagi nanti, ya, agroklimatologi dan sebagainya. Terus ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman, itu juga faktor eksternal. Maka nanti ada mata kuliah berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit. Dan masih banyak yang lain, misalnya mekanisasi pertanian, ya kan, mikrobiologi, itu berkaitan dengan hal-hal di luar diri tanaman yang harus kita pahami sehingga tanaman mendapatkan kondisi yang paling sesuai untuk tumbuh dengan baik. Nah, faktor yang satunya lagi, kalau tadi adalah faktor eksternal dan faktor lingkungan, maka faktor yang satunya disebut sebagai faktor internal atau faktor dari diri tanaman itu sendiri. Ini misalnya kita belajar botani, bagaimana membedakan satu tanaman dengan tanaman yang lain, ya kan, bentuk daun, bunga, ini bunga yang jantan atau betina dan sebagainya. Itu kita ingin mengenal diri tanaman itu sendiri. Kemudian ada lagi fisiologi tanaman, itu mengenal bagaimana reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh tanaman yang kalau kita mengetahui itu, maka kita bisa menentukan oh, tanaman ini sehat atau tanaman ini sakit berdasarkan apa yang terjadi di dalam tubuh tanaman itu. Ada lagi nanti mata kuliah misalnya pemuliaan tanaman, bagaimana kita mengawinkan tanaman atau membuat tanaman menjadi atau memiliki karakter yang unggul. Nah, salah satunya adalah genetika. Genetika ini adalah salah satu cara kita memahami tanaman yang berkaitan dengan pola ekspresi gen dalam tubuh tanaman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, genetika itu kalau kita paham itu mungkin kalau pada manusia kita bisa melihatnya kita duduk sesama orang Indonesia gitu ya atau sesama warga UMB gitu, kita memiliki variasi bentuk tubuh, memiliki variasi bentuk muka, morfologinya berbeda ya. Ada yang mungkin hidungnya mancung, ada yang hidungnya tidak mancung, ada yang telinganya lebar, ada yang kecil gitu ya, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, itu adalah variasi-variasi yang dihasilkan karena pola ekspresi gen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Berkaitan itu juga tanaman yang juga sama, memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan gen yang dia punya ya. Jadi misalnya ada uh, apa kalau jeruk gitu ya, sesama-sama jeruk ada yang
manis, ada yang asam, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, ada yang kulitnya tetap hijau, ada yang kulitnya menjadi kuning ya, ada yang daunnya apa itu biasanya kan leaflet atau helaian daun jeruk itu kan ada yang 2 potong, ada yang spot 2 potong juga tapi satu potongnya kecil gitu ya. Nah, itu variasi-variasi yang berkaitan dengan genetika. Oleh karena itu, kita memahami ilmu ini penting, ini dasar bagi kita untuk menentukan nanti suatu tanaman itu kalau di pertanian unggul atau tidak unggul berkaitan dengan sifat yang dihasilkan dari hasil ekspresi gen dalam tubuh tanaman itu sendiri. Ya, dan ini sangat penting karena nanti melandasi ilmu-ilmu yang lainnya termasuk bioteknologi. Kalau seandainya kita akan merakit suatu tanaman yang memiliki sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. Terkadang kita harus manipulasi lingkungan kalau dalam kondisi yang memungkinkan ya kita bisa atur cahayanya, kita bisa atur suhunya, kita bisa atur pH-nya. Tapi biasanya pengelolaan iklim mikro seperti ini atau iklim dalam lingkup yang kecil ini hanya bisa dilakukan dalam tempat yang terbatas, misalnya di laboratorium atau di greenhouse itu kan. Tapi untuk skala massal kadang pilihan harus jatuh ke bagaimana kita memodifikasi tanaman sehingga tanaman tersebut itu bisa bertahan dan menghasilkan di tempat yang tidak biasanya cocok untuk tanaman tersebut. Contoh, misalnya suatu saat kita kekeringan, tidak ada air tawar, yang ada adalah air laut. Mungkinkah kita menyirami tanaman kita dengan air laut? Normalnya tidak mungkin karena salin ya, kadar garam salinitasnya tinggi menyebabkan tanaman itu menjadi dehidrasi. Tapi kita bisa coba rekayasa sehingga tanaman mampu mengelola air laut ini sebagai sumber airnya. Itu berkaitan dengan tanaman transgenik nanti ya. Atau kita pernah mendengar tanaman yang tahan terhadap serangan hama daripada pusing-pusing untuk menyemprot hama penyakit ya, membeli pestisida dalam jumlah yang besar. Selain itu juga mungkin pestisidanya merusak organisme-organisme yang lain juga, meracuni tanah. Kenapa kita tidak buat tanaman yang tahan terhadap penyakit atau tadi ya hama. Oke. Satu, kalau dalam tadi alasannya yang pertama adalah penentu utama aspek biologis. Jadi selama kita mempelajari kehidupan maka makhluk hidup maksudnya kita tidak akan lepas dari genetika ya. Satu, pertama bagaimana sel itu bekerja. Kalau sel bekerja dengan baik maka biasanya dia akan memunculkan sifat-sifat karakter yang optimal dari suatu organisme. Kalau selnya mati, ya tanaman tidak tumbuh dengan baik, ya kan? Begitu. Kemudian susunan DNA. Ini penting untuk mempelajari susunan DNA, struktur bagaimana DNA itu ya. Mana DNA kan tidak hanya sekedar AGCT basa nitrogen itu ya, dia punya struktur sendiri. Ada yang namanya promoter ya kan, ada yang namanya nanti gen yang fungsional, ada yang namanya terminator ya, ada yang namanya apa nanti bagian-bagian di DNA itu yang harus dimodifikasi ya, ada yang splicing, ada exon, ada intron gitu. Nanti kita belajar di sana. Tapi susunan DNA ini penting dalam rangka agar kita tahu. Terkadang kita harus merusak DNA tertentu untuk mendapatkan karakter yang kita inginkan. Ya, contoh kalau pernah melihat dicoba nanti cari ya, ada tanaman yang diradiasi dengan sinar gamma itu ya. Jadi ini untuk menghancurkan atau merusak gen-gen tertentu. Nah, memang rusaknya secara random ya, tapi nanti kita seleksi dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya pada anggrek.
Anggrek kan bunganya cenderung ungu dan putih. Nah, nanti kalau diradiasi, mungkin warna ungunya jadi sedikit pudar atau ungunya menjadi semakin gelap. Itu efek-efek yang dihasilkan ketika ada satu atau beberapa gen yang diinaktifkan atau di knock out, ya. Itu contoh kalau dengan radiasi. Ada lagi nanti mungkin kalau di tempat yang lain adalah bagaimana kalau bijinya sudah jangan sampai tumbuh, itu nanti ada gen yang dinonaktifkan sehingga dia tidak menghasilkan biji. Nah, yang ketiga adalah pola ekspresi gen. Kita harus tahu ekspresi gen ini, jadi kalau tadi gennya sudah ada struktur, kita harus tahu struktur ini akan terekspresi ya dalam kondisi yang bagaimana. Contoh, ada gen yang berekspresi itu secara terus-menerus. Ya, misalnya kalau pada manusia ya rambut, kan ya. Rambut itu kan dari kita bayi ibaratnya sampai kita tua nanti akan terus tumbuh. Misalnya melaninnya berkurang tidak rambut terus tumbuh. Jadi ada gen rambut yang terus-terusan diekspresikan sehingga rambut itu terus tumbuh. Kalau pada tanaman misalnya klorofil, ya klorofil itu terus diekspresikan selama kehidupan tanaman. Tapi ada juga gen yang diekspresikan dalam kondisi tertentu, misalnya gen untuk merangsang pembungaan. Jadi kalau gen ini terstimulasi, maka tanaman akan menghasilkan bunga. Dan kita tahu bunga itu tidak ada di setiap saat untuk yang tanaman musiman ya maksudnya ya. Nah, ini gennya muncul di saat-saat yang tertentu, tidak terus-menerus ya. Atau misalnya tanaman kekeringan, kepanasan, kemudian tubuhnya menjadi merah gitu ya. Kuning merah. Nah, itu juga merah itu karena salah satunya ada antosianin misalnya. Itu juga hasil ekspresi gen yang dihasilkan ketika tanaman tercekam. Ini penting, jadi nanti kita bisa mengetahui kalau kita paham tentang pola ekspresi gen ini, kita bisa memahami tanaman ini sebenarnya dia sedang bagaimana. Oke, nah kalau terkait dengan kehidupan manusia, ini kalau biologis itu di internal organisme itu, kalau kehidupan manusia maka nanti kita akan paham bagaimana pola pewarisan sifat. Jadi kalau ada tanaman jeruk buahnya besar tapi sedikit, kawin dengan jeruk buahnya banyak apa tadi? Buahnya besar sedikit. Ini buahnya kecil tapi banyak. Nah, mau dikawinkan, kita pengen dapat tanaman yang buah besar dan banyak. Bagaimana mungkin tidak? Ya kan? Oh, jangan-jangan yang kita dapat apa? Buah kecil sedikit. Nah, kan repot malah, ya kan? Nah, ini nanti kita akan lihat pola pewarisannya. Jadi kalau tanaman yang seperti ini dengan yang seperti ini, mana yang dominan, mana yang resesif, kita akan bisa lihat mana yang lebih muncul ekspresinya. Kemudian perakitan fasilitas unggul ini nanti berkaitan dengan pemuliaan tanaman ya. Ketika kita sudah mendeteksi sifat-sifat tertentu termasuk memilih indukan ya. Indukan yang seperti apa yang layak dijadikan tetua untuk menjadi atau untuk menghasilkan varietas-varietas yang lebih unggul. Oke. Genetika mempelajari 3 aspek. Yang pertama adalah genetika molekuler. Ini adalah berkaitan dengan gen dan ekspresinya. Artinya kita harus membongkar sel itu, mengeluarkan DNA-nya, kemudian melihat ekspresinya. Ini kerja molekuler, ini kerja lab, isinya ekstraksi DNA, ya kan, isolasi gen dan sebagainya. Ya, termasuk kerja di tanaman transgenik adalah di bidang genetika molekuler. Yang kedua adalah genetika pewarisan. Nah, ini kerjaan orang pemulihan tanaman. Ini bagaimana mempelajari satu sifat diteruskan ke sifat yang lain, apa ke sifat keturunannya. Bagaimana polanya, ya? Kalau ini dikawinkan, maka seberapa kuat dia bertahan di lingkungan, ya, ketika kawin dengan yang lain misalnya. Nah, yang ketiga adalah genetika populasi. Ini berkaitan dengan macam-macam ya tentang sifat yang ada di populasi tersebut. Nanti ada hanyutan genetik dan macam-macam. Tapi nanti kita lihat apakah kita bisa sampai sini atau tidak ya di genetika populasi. Yang jelas ini sih berkaitan dengan ekologi ya. Jangan sampai ada sifat yang hilang ya di suatu
pool atau satu komunitas organisme gitu ya. Jadi misalnya ada sifat yang tidak diinginkan dalam satu kelompok, misalnya tanaman yang pendek gitu. Ini tanaman kok pendek sudah buang. Nah, kita menyeleksi terus setiap kali muncul tanaman pendek, ketika kita menanam kita buang. Tumbuh lagi tanaman pendek lagi, buang. Kita hanya mengambil tanaman yang tinggi-tinggi. Nah, padahal tanaman kalau sampai hilang sifat pendek ini dan muncul tanaman tinggi terus, suatu saat kita menginginkan sifat yang pendek itu tidak akan pernah terjadi karena sudah hilang gen itu. Ya, sudah hanyut ya. Jadi semuanya sudah homozigot ibaratnya begitu. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen dan pola pewarisannya ke keturunan, serta interaksinya dengan lingkungan. Jadi gen, bagaimana strukturnya, bagaimana ekspresinya, dia menghasilkan protein apa, nanti akan muncul secara morfologi jadi bagaimana, ya, atau menghasilkan protein khusus yang menyebabkan karakternya berubah, itu berkaitan dengan pelajari gen. Kemudian pola pewarisan itu bagaimana ketika dia kawin, menghasilkan keturunan, adakah sifat baru yang muncul, itu perpaduan dari kedua tetuanya atau satu tetua menang, yang tetua yang lain kalah gitu ya. Itu di pola pewarisan. Nah, interaksinya dengan lingkungan adalah bagaimana dia menyesuaikan dengan sifatnya itu dengan lingkungan yang ada. Kita ketahui bahwa semakin hari kondisi lingkungan semakin kurang baik ya. Kalau panas terlalu panas ya kan, kalau kering kemarau terlalu panjang, atau kalau hujan sangat deras banjir ya kan. Di tempat yang lain kekurangan air, di tempat yang lain banjir. Nah, kondisi yang seperti ini itu mengharuskan kita memahami genetika dengan baik supaya kita bisa paling tidak tanaman itu kalau suatu saat kita merakit tanaman, dia bisa bertahan terhadap kondisi lingkungan yang yang tidak menguntungkan misalnya ya, atau bagaimana sih tanaman yang baik untuk kondisi yang seperti ini. Itu kita harus catat. Selain kita juga harus mencatat kalau kondisi yang terjadi seperti ini maka ekspresinya menjadi seperti apa, itu juga penting untuk kita pelajari. Ini contoh, bukan contoh, ini sejarah genetika secara ringkas. Jadi sebenarnya mempelajari genetika itu sudah sangat lama sekali. Ini dari tahun 9000 BC ya. BC itu before Christ atau sebelum Masehi. Itu sudah ada ditemukan bukti bahwa terjadi domestifikasi tanaman. Ya. Jadi domestifikasi adalah proses budidaya tanaman yang tadinya liar ya. Misalnya kayak jagung. Jagung itu dulu bercabang ya kan, buahnya kecil-kecil itu kan, tapi banyak. Nah, sekarang didomestifikasi, dikembangbiakan, dikultur gitu ya, ditumbuhkan, seleksi, tumbuh seleksi, tumbuh seleksi, sampai akhirnya kita mendapatkan tanaman jagung yang seperti itu. Ya, yang satu biji muncul satu batang, kemudian satu batang itu hanya muncul 2 tongkol, tapi besar-besar. Itu domestifikasi itu sudah terjadi sejak 9000 sebelum Masehi. Terus berlanjut ya, ini ada 1694, ada yang mendemonstrasikan tanaman yang monoecious. Monoecious adalah tanaman yang berkelamin tunggal, contohnya salak, gitu ya, kurma, ya kan? Itulah tanaman-tanaman yang jantan dan betina terpisah, pepaya ya. Jadi ada salak kok cuma tumbuh bunga gitu ya, kayak ekor kucing gitu ya. Itu adalah salak yang jantan, yang betina adalah yang berbuah. Tapi tanpa salak jantan, salak betina tidak akan menghasilkan buah, mereka harus dikawinkan. Nah, mulailah saat itu ada penyilangan, metode penyilangan untuk menghasilkan spesies yang baru. Terus. Nah, yang fenomenal adalah yang dilakukan oleh Mendel ini ya, ketika dia mencoba merumuskan hukum berkaitan dengan pewarisan sifat yang menggunakan kacang ercis itu ya, kacang polong, kacang koro ya, ya itulah kacang ercis, semacam ya leguminosa lah ya. Itu sampainya dia ada yang menuliskan, ada yang dominan dan resesi segregasi ya, dan berpadu secara bebas hukumnya itu nanti kita pelajari. Terus
semakin ke sini genetika itu berkembang lebih ke arah genetika molekuler yang masuk ke dalam sel, bagaimana si gen itu terekspresi, ya. Ini misalnya ada ya 94 kemarin, nggak tahu kalian belum lahir kayaknya ya. 94 ini ada flavor saver tomato atau tomat yang diberi nama flavor saver ini adalah tomat yang dia tidak gampang busuk. Jadi bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Itu adalah hasil dari genetically modified organism atau tanaman transgenik. Ini GMO pertama yang dikomersialkan. Cuma memang kurang bisa diterima oleh masyarakat ya di Amerika waktu itu dengan baik. Ya. Nah, 95 ada BT corn ya. Ini adalah jagung yang memiliki apa? BT toksin ya. Jadi BT itu adalah Bacillus thuringiensis. Dia protein yang menyebabkan serangga itu mati. Jadi kalau misalnya ada kita menanam BT corn ini atau jagung BT ini, maka kita tidak perlu menyemprot pestisida karena si belalang ya misalnya yang mengkonsumsi daun itu akan keracunan dengan daunnya, tapi tidak meracuni manusia. Oke, ini yang kemarin sudah kita bahas yang berkaitan dengan pembuahan ganda, artinya tumbuhan itu mewariskan sifat dengan cara kawin ya. Ada struktur jantan yang dinamakan benang sari yang nanti akan menghasilkan polen ya atau serbuk sari, dan ada struktur betina yang namanya ovum yang ada di ovari. Nanti akan terjadi pembuahan ganda atau perkawinan ganda atau double fertilization. Nanti akan satu jadi endosperma, satu jadi zigot. Semoga masih ingat, yang kemarin jangan dilupakan ya. Inilah yang ini dipelajari nanti di lebih dalamnya di pemulihan tanaman ya, bagaimana kita mengisolasi polen, kapan polen itu matang ya kan, kapan kita mengpolinisasi atau menyerbukkan, menempelkan di kepala putik sehingga sudah itu saat yang tepat kapan putiknya matang sehingga layak untuk dikawini atau diserbuki oleh si polen gitu ya. Apakah kita mungkin mengawinkan polen dari satu bunga ya di putik yang sama di satu bunga? Apa yang terjadi itu nanti di pemulihan tanaman. Nah, sifat-sifat tadi diwariskan itu dengan cara pembelahan ya. Misalnya tadi di sini ini adalah hasil pembelahan. Nih, hasil pembelahan meiosis. Jadi si mikrosporangiumnya ini atau mikrosporofit ya, mikrosporosit itu akan menghasilkan mikrospora ini, itu adalah dengan pembelahan meiosis dilanjutkan dengan mitosis. Artinya sifat itu diwariskan dengan pembelahan, baik pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Kalau pembelahan mitosis sudah kita pelajari kemarin, itu adalah pembelahan yang terjadi di sel tubuh ya. Kalian bertambah tinggi ya kan, pohon bertambah besar, pohon bertambah tinggi ya. Kalau manusia rambutnya semakin panjang, kukunya semakin panjang ya. Itu adalah hasil pembelahan mitosis, pembelahan yang terjadi di sel tubuh. Kalau pada tumbuhan sama ya. Tumbuhan tumbuh panjang, tumbuh tinggi, akarnya tumbuh, batangnya tumbuh, semakin besar ya kan, daunnya semakin lebar itu kan, buah semakin besar. Itu adalah hasil pembelahan mitosis atau pembelahan di sel tubuh. Ini berkaitan dengan pertumbuhan. Dalam pembelahan mitosis itu sel yang dihasilkan itu sama atau identik dengan induknya ya. Jadi kalau sel daun dia membelah mitosis ya jadi sel daun. Sel batang membelah mitosis jadi sel batang, yaitu sel tracheit misalnya ya. Kalau sel epidermis membelahnya jadi sel epidermis. Sifatnya sama.
Nah, sel anak yang dihasilkan itu double atau 2 kalinya. Jadi kalau satu sel membelah, maka anaknya jadi 2. Selnya membelah, dia jadi 2. 1 jadi 2. Jumlah kromosomnya tetap, ya. Kalau di sini disebut 46 ini ya pada manusia, maka kromosom sel anak yang jumlahnya 2 ini sama-sama memiliki kromosom yang 46 dan sama, identik. Kromosomnya kromosom yang sama. Jadi mereka 3 ini kembar, ya. Misalnya ini Amir gitu ya, atau selnya Amir, ini selnya Amir, selnya Amir. Sama. Ini semuanya namanya Amir, misalnya gitu ya. Ya. Jadi mereka kembar. Jadi langsung jadi 2 kembar gitu ya. Nah, sedangkan kalau pembelahan yang kedua disebut sebagai pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini itu beda dengan mitosis. Kalau meiosis terjadi pada sel gamet. Itu dalam rangka membentuk sperma dan sel telur. Ya, kalau manusia ya kalau jantan, manusia kalau hewan gitu ya. Kalau jantan dia menghasilkan sperma. Sperma itu adalah hasil pembelahan meiosis. Kalau perempuan atau betina itu hasilnya ovum. Ovum itu hasil pembelahan meiosis atau sel telur. Ya, kita tidak bisa melihat kecuali dengan mikroskop. Ya, kalau perempuan yo ketika menstruasi itu artinya ada satu atau umumnya satu telur yang digugurkan. Jadi dari darah yang keluar itu ada satu sel telur yang tidak kelihatan. Kalau sel telur yang gampang dilihat itu adalah contohnya ayam gitu ya. Telur ayam itu adalah sel telur yang dimiliki oleh betina, itu sel yang besar gitu ya. Nah, itu sel telur itu. Embrionya mana? Embrionya itu nempel di kuning telurnya, itu ada embrionya. Ya, tapi satu butir itu adalah satu sel. Oke. Nah, kalau meiosis nanti sel anak yang dihasilkan dia jumlahnya 4, dari satu sel menjadi 4. Tapi jumlah kromosomnya itu setengah dari kromosom si induk, ya, kromosom si sel induknya. Jadi kalau kromosom yang di induk di sini jumlahnya 46, maka anak yang dihasilkan jumlah kromosomnya 23. Tapi ya ini apa? Sama ya, ini namanya diploid. Diploid itu karena 2N ya. Ini haploid. Ya, ini tetap diploid ya. Kalau 46 ini kembar dia, maka 23 di sini dia tidak kembar. Dia tidak sama antara 1, 2, 3, 4 sel ini masing-masing dia kromosomnya jumlahnya sama 46, tapi kombinasinya itu berbeda ya. Misalnya 23 itu di sini ya. Nanti kita lihatlah ya. Tapi artinya mereka itu kombinasinya berbeda. Walaupun sama-sama 23, tapi dia berbeda. Gitu. Ini tidak kembar satu dengan yang lainnya, ini tidak kembar. Ya. Berbeda dengan yang mitosis itu mereka kembar. Inilah yang terjadi kenapa kita tidak pernah menemukan orang atau anakan yang benar-benar sama dengan induknya. Ya, karena mereka ini selnya sudah berbeda ini, sejak sperma itu sudah beda. Nah, kecuali kalau sel telur kan hasilnya cuma satu ya, satu sel jadi satu. Kalau pada tumbuhan ya, satu sel jadi satu foam gitu ya. Maka itu ya satu itu. Tapi kalau si jantannya ini spermanya bervariasi, ya. Nah, itu yang terjadi ketika terjadi perkawinan, dia tidak akan menghasilkan yang benar-benar sama. Oke, ini kalau mitosis sudah tadi kita bahas. Sel somatik, kalau meiosis pada sel gamet itu dalam pembentukan sperma dan sel telur. Kemudian mitosis ini fasenya ya, saya rasa semuanya harus ingat ya. Ada interfase, ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Ya kan? Nah, interpro, meta, ana, telo. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan kalian juga harus sudah
paham ini apa yang terjadi di masing-masing fase di pembelahan mitosis. Ini interfase misalnya terjadi penggandaan DNA, ya kan? Materi genetik mengganda, ini persiapan. Jadi kalau misalnya 2N-nya tadi 46, maka ketika proses interfase, maka kromosomnya menjadi 92, ya kan? 46 kali 2, jadi 92, ya kan? Ini karena kromosomnya mengganda. Ini interfase, jadi dinding sel masih membran inti masih kelihatan, ya kan? Ini yang bintik-bintik ini adalah kromosom yang mulai menebal, ya, yang mengganda. Nah, tahap yang kedua adalah profase. Di profase itu DNA-nya nanti memadat menjadi kelihatan, jadi DNA-nya melipat-melipat gitu ya. Kalau aslinya sih DNA itu terurai di dalam inti sel. Tapi kalau pas pembelahan itu memadat membentuk yang namanya kromosom. DNA yang memadat namanya kromosom sehingga kelihatan ketika diwarnai dan diamati dengan mikroskop. Nah, nukleolus atau anak intinya hilang, membran inti juga disintegrasi, ya kan? Disintegrasi itu artinya ibaratnya kayak kita menumpuk bata, ya kan? Itu adalah membran inti. Nah, suatu saat bata ini diurai, disebar gitu. Batanya masih ada, cuma dia sendiri-sendiri tidak tertumpuk menjadi satu menjadi dinding. Ya. Nah, itu namanya disintegrasi. Jadi struktur batanya masih ada, cuma dia lepas-lepas gitu ya. Itu disintegrasi membran intinya. Nah, ini profase ya. Kromosomnya sudah mulai kelihatan. Nah, kemudian X ini adalah tadi ini 2N sama dengan 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Tapi jumlah kromosomnya ada 8 pada saat profase karena sudah mengganda. Jadi ini satu kromosom gandeng satu kromosom. Jadi ini dihitung 2 yang namanya sister kromatid atau kromatid bersaudara. Jadi kromosom yang merah panjang ini antara 1 dengan 2 itu identik, dia kembar. Ini yang biru, yang panjang, yang X biru besar ini ada 2 kromosom, satu dengan yang lainnya identik. Begitupun juga yang lain. Jadi ini 2N sama dengan 4, tapi jumlah kromosom saat ini itu adalah 8. Ya, karena sudah mengalami penggandaan pada fase interfase tadi. Ya, ini tadi pengempakan tadi ya. Jadi aslinya DNA itu terurai begini. Tapi pada saat pembelahan maka dia akan memadat ya, ada histon di sini memadat sampai akhirnya terbentuk yang namanya kromosom. Lihat mereka saling melekat di bagian yang namanya sentromer. Ya, ini ada dua kromosom, dua DNA ini ya. Ini sister kromatid ya, kromatid 1, kromatid 2. Ya kan? Nanti mereka akan lepas ya. Ini ada 2, dihitungnya 2 ini, bukan 1. Hanya menempel di sentromer. Oke, ini contoh ya kalau diamati dengan menggunakan mikroskop, ya DNA yang memadat itu akan terlihat seperti ini. Ini belum memadat sempurna ya, ini masih awal-awal memadat, nanti dia kalau sudah memadat akan membentuk struktur seperti ini. Metafase nanti kromosom pada mitosis ini mereview ya, karena kemarin harusnya sih sudah ya. Itu akan berjejer di bidang ekuator, kemudian benang spindle akan menempel dan akan nanti, nah ini contoh ya, ini sel tumbuhan ya. Jadi ada benang-benang spindle dan kromosom diatur di bidang ekuator atau bidang khatulistiwa sel ya, atau di pertengahan ini. Ini juga sama dilihat, yang hijau ini pewarnaan sel ya. Hijau adalah benang-benang spindle, yang biru adalah kromosom. Ini masing-masing menempel pada bagian kinetokor di sentromer. Ya kan? Nah, kemudian pada anafase itu kromosom ditarik. Ini yang hijau adalah spindle, yang biru adalah kromosom. Ini ditarik ke kutub yang berlawanan. Ya kan? Oleh si benang-benang spindle. Ini contoh kalau pada sel tumbuhan seperti ini, jadi kromosomnya ditarik ya oleh si benang-benang spindle. Ini tadinya X tadi, tapi X-nya itu dilepas gitu tadi ya.
Nah, ini kan X tadi ya, merah. X merah ini dua ini. Nanti satu ditarik ke kiri, satu ditarik ke kanan. Semuanya begitu. Ini kembar dengan ini kembar ya, dua ini kembar, dua ini dua ini juga kembar, yang biru besar, merah kecil, dua ini juga kembar. Sehingga kalau ditarik masing-masing, akan menghasilkan dua anak yang kembar. Ini ya, jadi akan menghasilkan anak yang kembar nanti. Ini telofase, maka sel itu sudah ini ada lempeng pembelahan. Nanti kalau pada tumbuhan ya, dia akan ini kromosomnya nanti ini inti juga membran inti terbentuk kembali. Nah ini tadi ya, ini kan tadinya X tadi yang merah besar itu ya. Nah ini satu ditaruh di sini, satu ditaruh sana. Dua sel ini adalah sel yang identik atau kembar. Ini secara ringkasannya, aslinya ini sel induknya 2N sama dengan 4 ya kan. Kemudian terjadi profase, maka 2N ini mengganda sehingga jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metafase di bidang ekuator, anafase ditarik ke masing-masing kutub, terbentuklah dua sel di telofase. Nanti ada sitokinesis, dan anak yang dihasilkan itu dua jumlahnya dan kromosomnya sama, identik dengan si induknya. Ya, jadi ini sama ini. Oke. Beda dengan meiosis. Nah, kalau meiosis nanti anak yang dihasilkan jumlahnya 4 dari satu sel, kemudian kromosomnya setengahnya tapi kombinasinya berbeda. Ya, ini misalnya kromosomnya ada 4, 2N sama dengan 4, mengganda nih setelah interfase, masing-masing mengganda membentuk sister kromatid. Sehingga si 2N ini jadi 8 kromosomnya karena satu jadi 2. Ada sister kromatid sekarang ya, bukan kromosom yang seperti ini lagi. Nah, kalau pada meiosis nanti akan terbentuk sel yang mitosis itu akan terbentuk sel dua yang identik, yang kembar dengan induknya, ya kan, ini kan kembar. Tapi kalau pada meiosis ini tidak, hasilnya ada 4 dan 4 itu masing-masing 4 anak ini dia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ya. Ini terbentuk begini, tapi ini bisa saja sangat berbeda antara satu yang lainnya. Bahkan nanti ada kiasma ya, ada pindah silang itu ya, kromosom satu dengan yang lainnya itu saling putus dan saling nyambung secara acak. Ini. Oke, lihat. Ini kalau pada nah ini 2N sama dengan 2 ya, 2N sama dengan 2. Ini mitosis tadi, ini terjadi sister kromatid setelah interfase. Kemudian ini metafase, anafase, telofase. Kromosomnya sama dengan induknya. Nah, kalau pada meiosis itu ada dua pembelahan ya, meiosis dalam satu kali pembelahan ada dua pembelahan, ada sub pembelahan gitu. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Ada dua siklus gitu ya. Nah, ini pertama sama, dia akan membelah interfase, kemudian dia akan menjadi sister kromatid. Nah, sister kromatid ini akan terjadi yang namanya kromosom homolog yang berpasangan. Ya, kromosom homolog itu berpasangan. Ya, kromosom homolog itu ya kromosom yang sejenis ya. Misalnya ini kan kalau seperti ini satu dari bapak, satu dari ibu. Ini dilalui yang disebutkan cuma dua begini ya. Ini dua-duanya dia akan berjejer di bidang ekuator dan akan ditarik. Sister kromatidnya ditarik ke bidang ekuator yang berbeda. Kemudian masing-masing sel memiliki satu kromosom homolog. Nah, ini kok ada biru di sini, ini ada pindah silang. Ya, jadi saling bersilangan, kemudian putus dan akan nyambung dengan yang lainnya. Kemudian terjadilah pembelahan sebagaimana terjadi pada pembelahan mitosis ya, ini berjajar di bidang ekuator, ditarik oleh interfase ya kan, kemudian dia akan lepas menjadi dua sel. Nah, dua sel ini kalau kita lihat itu masing-masing anak itu berbeda. Lihat di sini biru semua, di sini merah semua, kemudian di sini biru dengan ada potongan kecil merah, di sini merah ada dengan potongan biru. Mereka memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, inilah
Jadi sperma itu bervariasi, ya kan? Satu dengan yang lain, masing-masing berbeda, ya. Oke, nah yang terakhir adalah ini bentuk-bentuk kromosom. Jadi kromosom itu dikategorikan menjadi 4 ya, berdasarkan letak sentromernya, ya. Jadi ada yang metasentrik, ini jika antara lengan satu dengan yang lainnya panjangnya relatif sama. Ya, ada submetasentrik, itu jika panjangnya ya berbeda ya. Ini nanti ada yang akrosentrik ya kan, ada yang telosentrik, yang sentromernya ada di ujung. Nanti kita bahas lagi ini di bagian praktikum. Mungkin itu dari saya, semoga bisa dipahami. Silahkan baca lebih banyak. Ada banyak buku genetika, silahkan pinjam kakak kelas genetika tanaman yang dari sopir itu ya. Boleh membaca di tempat yang lain, misalnya di buku Campbell yang pertama itu juga ada yang membahas berkaitan dengan pembelahan meiosis. Tolong dibaca ya, seperti kalian ingat bahwa satu SKS kalian itu mencakup di dalamnya adalah 60 menit belajar mandiri dan 60 menit mengerjakan tugas, ya kan? Nah, tugas dari saya adalah silakan baca tugas terus sebenarnya ya. Ini nggak pas juga. Harusnya ada tugas yang diisi dan dikumpulkan kembali. Tapi untuk belajar mandiri silahkan kalian baca buku Campbell yang ke-1, baca tentang pembelahan meiosis, dan cari buku genetika tumbuhan dari sopir itu. Kakak kelas punya banyak, silahkan cari di kakak kelas. Kalau enggak tolong fotokopi, karena kita akan pakai buku itu untuk genetika Mendel nantinya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah di channel YouTube ini, atau kalian bisa di sini saja lah ya, enggak, atau boleh juga di on class ya, on class ataupun di sini juga boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.